Terdesak kebutuhan ekonomi, seorang guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini nekat melakukan pinjaman online. Betul sekali, ironisnya uang sebesar 3,3 juta rupiah yang dipinjamnya kini membekak hingga 206 juta rupiah. Jadi, seberapa bahaya dampak dari pinjaman online? Mari kita bahas. Pinjaman online dapat berdampak buruk bagi negara Indonesia. Beberapa tahun terakhir banyak sekali kasus-kasus dan juga berita nasional yang melibatkan sebuah pinjaman online. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita, yaitu seorang ibu yang rela membunuh anaknya sendiri karena terlilit pinjaman online. Sebelum itu juga saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Catur Satria Andriono dari kelas 11 S14 yang berasal dari SMA Negeri 1 Cilengsi. Untuk lebih detailnya, mari kita lanjut. Pada tanggal 10 Mei 2022, tepatnya di hotel di kawasan Gajah Mungkur, Kabupaten Semarang, terdapat seorang ibu yang tergeletak lemas di sebuah kamar hotel. Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, ditemukannya sebuah balita berusia 3 tahun 7 bulan yang sudah tidak bernyawa. Akhirnya Rizka ini diinterogasi dan juga diwawancarai oleh pihak kepolisian. Rizka menyatakan bahwa awalnya ia ingin membunuhkan dirinya sendiri dan juga membunuh balita yang ia miliki. Nah, kenapa sih Rizka ini bisa melakukan sekejam itu kepada anaknya dan juga dirinya sendiri? Jadi, pada awalnya Rizka ini mempunyai teman yang mempergunakan identitasnya untuk mengajukan pinjaman online. Nah, untuk jumlah pinjaman yang dipinjamkan oleh temannya senilai 12 juta rupiah. Nah, akhirnya karena temannya ini nggak sanggup buat membayar pinjaman yang diajukan, akhirnya bengkaklah menjadi sebuah 38 juta rupiah. Nah, karena temennya ini nggak bisa untuk membayarkan dan juga seperti teman-teman mungkin tahu bahwa ketika kita mengajukan pinjaman online dan pada akhirnya nggak bisa dibayarkan, akhirnya kita diserang oleh debt collector. Mungkin debt collectornya menelpon orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kerabat kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Pokoknya debt collector ini kayak gimana caranya biar kita sebagai yang mengajukan pinjaman itu bisa segera membayarkan pinjaman. Nah, Rizka ini kan akhirnya buntu gitu, kayak temennya juga nggak bisa bayar karena mungkin dia nggak sanggup. Terus juga Rizka kayak bingung kenapa gitu, kayak aduh harus bayar gimana gitu kan. Akhirnya Rizka ini diam-diam mengambil tabungan suaminya senilai 39 juta rupiah. Akhirnya uang sebanyak 38 juta rupiah dibayarkan kepada pihak pinjaman online, lalu 1 jutanya dipergunakan untuk memesan sebuah kamar hotel di kawasan Gajah Mungkur, Semarang. Nah, memang pada awalnya si Rizka ini berkata juga kepada pihak polisian bahwa suaminya itu baik banget gitu, nggak pernah marah sama sekali dari awal pernikahan sampai kini dia mempunyai sebuah anak. Makanya dia juga bingung kayak, aduh harus jujur atau enggak ke suaminya bahwa dia itu punya utang gitu di pinjaman online. Akhirnya si Rizka ini juga kan memesan sebuah hotel dan ingin melakukan bunuh diri dan juga membunuh anaknya sendiri. Kalau pulang nggak berani pulang. Ya udah, terus niatnya kayak diri. Rizka ini dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak maksimal 20 tahun penjara. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Saya Catur Satria Andriono. Mohon maaf bila ada perkataan dan juga perbuatan yang dapat menyinggung teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.